Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raudhatul Jannah yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Mari kita utamakan bersyukur pagi hari ini Allah menghadirkan kita dalam salat subuh berjamaah di Masjid Raudhatul Jannah, dan selanjutnya kita berkesempatan sekali lagi untuk belajar al-Islam ini. Mari kita syukuri, kita manfaatkan, semoga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kita baru saja meninggalkan tahun 2021 dan sekarang kita sudah berada di tahun 2022, hari yang ke-9 ya. 1 Januari bukan hari istimewa di dalam Islam, tetapi kita sebagai Muslim itu bisa mengistimewakan setiap hari kalau kita gunakan untuk beribadah, untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Maka perlu kita sekarang ini bertafakkur dan bertanya, kira-kira saya masih bisa menggantungkan kalender yang baru berapa kali lagi kira-kira? Coba Anda pikir sekarang ya. Tekan sudah berkali-kali kalendernya diangkat, diganti, kira-kira masih berapa kali lagi? Tentu kita tidak bisa menjawab. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu mengingatkan kita dengan semakin banyaknya teman kita, saudara kita, guru kita, kerabat kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin salah satu ustadz yang aktif di pengajian di rumah saya itu juga meninggal dunia. Kita kan pasti seperti itu. Hanya saja kita tidak tahu masih berapa lagi jatah usia kita ini. Maka orang yang cerdas tentu tidak menyia-nyiakan waktunya. Itu yang penting ya. Mari ke depan kita berusaha untuk lebih baik. Jangan sebaliknya. Nah, keadaan dunia sekarang ini adalah dunia yang mau atau tidak mau kita disibukkan dengan apa yang sekarang terkenal dengan nama medsos itu. Jadi kalau kita tidak memprogramkan hidup kita ke depan agar lebih baik, agar lebih produktif, agar terus meningkatkan iman dan takwa kita, kita nanti dilibas oleh keadaan ini dan waktu terus berjalan, saudara-saudara. Kita mau atau tidak mau, ya harus ikut waktu ini. Nah, sifat dari dunia itu semakin lama kita rasakan semakin menurun kualitas kenikmatannya itu. Ketika 10-20 tahun yang lalu kita masih jauh lebih muda, beda dengan sekarang. Ya, tubuh kita, daya ingat kita, dan itu sunnatullah ya. Semuanya itu serba menurun. Nah, yang tidak boleh menurun itu iman. Karena iman itu bergantung bagaimana kita memeliharanya. Dan iman ini adalah milik yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Orang yang beriman, yang mengerti nilai iman, itu pasti akan menjaganya. Jadi jangan iman itu dibiarkan, kalau bahasa anak-anak Surabaya itu gelundung semprong. Coba sampai sekali-sekali melihat semprong itu dilepaskan gitu ya, kan kemana, kesana kemari. Nggak boleh iman seperti itu. Kita harus meningkatkan kualitas iman, dan kita harus terus belajar tentang iman. Pada kajian yang lalu sudah beberapa kali saya sampaikan, ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Ma huwal iman ya Rasulullah? Apa iman itu? Nabi SAW
menjawab, al-imanu huwal ikhlas. Iman itu keikhlasan. Nah, kalau diteruskan, apa ikhlas itu? Al-ikhlasu huwa tauhid. Apa tauhid itu? At-tauhidu huwa la ilaha illallah. Maka di dunia ini, saudara, ya, di alam semesta ini, laisa hunaka kalimah ahsan wa a'zam wa ajlal wa anfa min la ilaha illallah. Di dunia ini tidak ada kalimat yang lebih indah, yang lebih agung, yang lebih berharga, yang lebih bermanfaat dari kalimat la ilaha illallah. Dan iman kita itu kualitasnya tidak konstan. Tidak konstan. Nabi mengingatkan kita bahwa iman itu, di dalam hadis Rasulullah bersabda, innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb fasalullaha an yujaddida al-imana fi qulubikum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman yang ada di dalam sanubari kita ini itu bisa aus, bisa rusak seperti baju. Baju kita ini kalau terkena kotoran tentu tidak kita pakai sebelum kita bersihkan. Dan Rasulullah menggunakan perumpamaan iman seperti baju. Jadi kalau kita akan pergi atau akan bekerja, tentu kita mencari baju yang bersih, yang tidak kotor. Kalau rusak kita ganti. Nah, begitulah iman, ya. Iman itu bisa menurun, bisa meningkat, bisa melemah, bisa kuat, semakin kuat, bahkan bisa hilang. Maka iman harus selalu diperhatikan, ya. Harus selalu diperhatikan kualitasnya. Dan iman itu kalau didefinisikan, nutqun bil lisan, i'tiqadun bil janan, wa amalun bil arkan, yazidu bit ta'ah, wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah pernyataan. Orang kalau mau masuk Islam harus berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau dia hanya percaya saja di dalam hati, belum beriman. Harus diucapkan la ilaha illallah. Kemudian sesudah diucapkan, diyakini di dalam hati kita, i'tiqadun bil janan, ya. Sesudah itu harus diwujudkan dalam amal. Iman tidak cukup hanya percaya, sehingga ada aliran kepercayaan. Itu percaya saja. Dalam Islam, la hadza laisa minal Islam. Islam itu dinyatakan, diyakini, kemudian dibuktikan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai mukmin. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman itu lebih dari 90 kali. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Itu artinya kalau sudah panggilan Allah dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah masalah yang penting yang harus kita perhatikan, masalah kewajiban yang harus kita penuhi, atau itu adalah perhatian Allah yang membahayakan kalau Anda kerjakan larangan-larangan Allah. Itu diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi saudara, iman itu kapan meningkatnya? Kalau kita melakukan kepatuhan kepada Allah, yazidu bit ta'ah. Dia meningkat ketika kita patuh kepada Allah. Hari ini kita berada di masjid, kita sholat, kita belajar al-Islam ini iman kita insya Allah meningkat, ya. Kapan iman itu menurun? Ketika orang melakukan pelanggaran, bermaksiat. Dan bermaksiat itu macam-macam. Bisa dengan anggota tubuh, bisa dengan lidah, bisa dengan mata, bisa dengan telinga, bisa dengan hati, bisa dengan pikiran. Nah, karena hidup ini begitu banyak ragamnya, maka diperlukan apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajdidul iman, ya. Tajdidul iman, ya. Jaddidu imanakum.
Jaddidu imanakum. Begitu kata Rasulullah. Ketika Rasulullah memberitahukan bahwa iman itu naik turun, lalu beliau mengatakan jaddidu imanakum. Jaddidu imanakum, perbaharuilah imanmu. Lalu ketika ada yang bertanya, kaifa ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, aksiru min dzikri la ilaha illallah. Jadi mengikrarkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sangat penting. Kita perlu setiap hari itu berusaha untuk mengucapkan kalimat tauhid itu supaya merasuk di dalam hati kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini perlu diucapkan berulang kali, banyak kali untuk menjaga keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nahl itu surat yang ke-16, ayatnya nomor 97 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allahu akbar. Barang siapa beramal soleh. Jadi iman itu seperti saya katakan tadi harus diwujudkan dengan amal soleh. Ya, amal soleh tidak bisa berdiri sendiri, harus dengan iman. Sebutkan amal soleh. Misalnya orang membangun masjid, itu soleh kan? Baik kan? Ya. Tapi kalau landasannya tidak imani, tidak menjadi soleh. Anda bersedekah pagi hari ini, ya, menyediakan makan untuk jamaah, itu amal soleh itu. Tapi apakah itu dilandasi dengan iman? Oleh karena itu ketika Rasulullah ditanya, "Mahwal iman ya Rasulullah?" Al-iman huwal ikhlas. Iman itu ya keikhlasan itu. Maka kalau kita itu ingin memperbanyak amal soleh, yang pertama itu berikhlas, dan yang kedua ini apa yang kita kerjakan itu harus selaras dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Misalnya ada orang sholat khusyuk, ya, tapi dia niatnya itu hanya untuk memamerkan saja bahwa dia sholat, itu bukan amal soleh, nggak sampai kepada Allah. Sekarang dibalik, dia ikhlas karena Allah, tapi sholatnya tidak seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, nggak sampai juga. Di sini perlunya kita itu harus selalu belajar. Maka belajar al-Islam seperti ini diberi nilai yang tinggi sekali. Faridatun, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban itu ya, faridah, fardu. Jadi Bapak Ibu hadir di masjid ini, keluar dari rumah ingin sholat dan menuntut ilmu agama. Ini kata Rasulullah, man kharaja li talabul ilm fa huwa fi sabilillah. Masya Allah. Jadi Anda keluar dari rumah dengan niat saya mau belajar supaya iman saya semakin baik. Ini fi sabilillah ini. Apa fi sabilillah? Di jalan Allah. Jadi kalau misalnya ini contoh saja ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ada orang keluar dari rumahnya, berangkat ke masjid untuk sholat dan belajar, kemudian sampai di tengah jalan dia meninggal dunia. Itu syahid, mati syahid orang itu. Begitu tingginya ini menuntut ilmu ini. Karena dengan ilmu itulah kita bisa beramal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha, laki-laki maupun wanita tidak ada bedanya, sama di sisi Allah dalam urusan ibadah dan amal ini. Wa huwa mu'min. Syaratnya beriman. Apa yang diberikan oleh Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Allah akan kami hidupkan, kata Allah, kehidupan yang tayyib. Tayyib itu baik. Tayyib, ya. Allah tidak mengatakan hayatan ghaniyah, kaya. Tidak.
atau hayatan kehidupan yang pangkat, kehidupan yang mewah. Tidak. Yang pangkat, yang mewah, yang berilmu sekalipun, ini tidak menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan. Karena itu yang digunakan oleh Allah hayatan thayyibah, artinya hidup yang berkualitas, yang penuh berkah, income-nya dari income yang halal. Kemudian kalau punya keluarga, istrinya solihah, anaknya juga baik, patuh kepada kedua orang tuanya, hartanya tidak dimakan sendiri, berbagi dengan orang lain, ya, tidak bermusuhan dengan tetangga. Ini kehidupan yang thayyibah. Apa nikmatnya orang kaya tapi tidak disukai oleh tetangga karena akhlaknya tidak baik. Apa nikmatnya orang pangkat disanjung seluruh dunia, ya, tapi tidak beriman. Cuman namanya saja orang Islam dan perilakunya tidak imani. Apa nikmatnya? Berapa lama itu akan dinikmati? Berapa lama akan dinikmati hidup ini? Jadi kalau orang itu di dalam surat An-Nahl tadi, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, masih berhenti ini, masih belum selesai. Ditambah lagi, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Usaha dia mau berkorban untuk membangun kehidupan yang imani, itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan surga. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Enggak ada artinya apa-apa usaha kita itu. Enggak ada artinya apa-apa infak kita itu. Enggak ada artinya apa-apa capek kita itu kalau dibandingkan dengan balasannya surga jannatun na'im. Enggak bisa dibayangkan surga itu, Saudara. Jadi kasihan orang yang terpedaya dengan dunia ini, ya. Lalu dia tertipu dengan dunia ini sehingga dia tidak berpikir akhirat, dan itu diingatkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai harta dan anakmu, la tulhikum amwalukum wala auladukum, harta dan anak, yang disebut oleh Allah itu karena banyak orang tidak mampu menanggulangi anaknya karena terlalu cinta barangkali pada anaknya, tidak terkendali, akhirnya justru anaknya menyebabkan rusaknya keluarga. Atau harta, ya, yang tadinya tidak banyak hartanya, lalu dilimpahi oleh Allah harta yang banyak, lalu dia menjadi sombong, lalu dia menjadi orang yang tidak akrab dengan masjid. Ini diingatkan oleh la tulhikum, jangan harta dan anakmu itu melalaikan Anda. Jadi ini memang harta dan anak ini keindahan duniawiyah, keluarga, ya, itu keindahan duniawiyah. Allah mewanti-wanti kita ini, silakan itu dinikmati, tapi jangan sampai melalaikan. Kalau sudah pola pikir itu harta segala-galanya, keluarga segala-galanya, kadang-kadang kita mendengar begitu. Buat saya pekerjaan itu nomor satu, silakan, nggak apa-apa. Ya. Atau ada yang mengatakan saya keluarga ini segala-galanya, sudah, keluarga yang paling penting, silakan. Ya. Tapi ada yang lebih penting, yaitu iman. Ada yang lebih penting, hidayah. Jadi saudara-saudara, saya sering memberi perumpamaan itu begini, bahwa hidup ini kalau mau sukses, Anda harus membangun kehidupan dengan pola 10.000. 10.000 itu angka 1, nolnya berapa, Pak? 4. Ya. Jadi ini nol yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini Anda boleh isi nolnya itu. Saya hidup ini perlu pekerjaan, silakan pekerjaan di sini. Saya hidup ini perlu keluarga, silakan keluarga. Saya hidup ini perlu teman, silakan. Saya hidup ini perlu hobi, perlu olahraga, silakan. Anda isi nol yang 4 ini, ya. Kalau mau ditambah silakan, ya. Tapi yang paling penting ini yang nomor 1 ini. Apa yang nomor 1 ini? Iman dan hidayah.
Hidayah ini nomor satu. Kalau Anda beriman dan hidup di atas hidayah Allah, keluarga Anda menjadi baik, pekerjaan Anda menjadi baik, hobi Anda menjadi baik, semua yang Anda miliki menjadi baik. Kalau ini tidak ada, semua ini menjadi kosong. Sama dengan Pancasila kita. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu kalau dalam bahasa Islam itu tauhid, la ilaha illallah. Silakan yang agama lain mengartikan dengan cara sesuai dengan agama mereka, tapi kita la ilaha illallah. Ketuhanan yang Maha Esa, bukan hanya esa loh. Maha Esa itu artinya semurni mungkin. Itu kalau dalam bahasa Al-Quran suratul Ikhlas yang kita baca itu adalah Allah mengenalkan dirinya. Kalau orang berpegang pada Pancasila itu lalu memperhatikan sila yang pertama, semuanya ini menjadi baik. Tapi ketika ini ditumbangkan, tidak ada yang baik di sini. Itulah iman, saudara. Itulah hidayah, dan itulah Islam. Maka saudara-saudara, di tahun baru ini akan baik kalau kita berikrar sendiri, saya harus memperbaharui iman saya. Kapan memperbaharui iman itu? Bukan setiap hari, tapi setiap saat. Bukan hanya setiap hari, karena setiap saat kita perlu memperbaharui iman. Nah, salah satu caranya, ya, jadi iman ini tidak bisa menjadi baik dengan sendirinya. Silakan ini dicatat Bapak Ibu sekalian saya hormati, supaya ke depan kualitas iman kita semakin berkualitas. Stagnan saya nggak boleh, tetap saja nggak boleh, rugi, apalagi menurun. Dan tidak mungkin dia meningkat dengan sendirinya, nggak mungkin, harus ada usaha dari kita. Yang pertama, dawamiz zikir, berzikir senantiasa, yang banyak berzikir, ya. Ucapkan kalimat tauhid itu. Berzikir itu tidak cukup hanya di batin saja. Di batin saja nggak cukup, tapi diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir yang banyak itu bagaimana? Zikir yang banyak itu adalah, kalau istilah Islamnya ada nasihat yang berbunyi kun ma'allah yakunillahu ma'ak. Hiduplah bersama Allah. Kun, be with God, begitu kalau bahasa Inggrisnya. Hidup ini harus Anda upayakan bersama Allah selalu. Tadi Bapak Ibu waktu pakai ini, pakai masker ini tadi begini, pakai bismillah apa enggak? Pakai bismillah apa enggak tadi? Lupa ya Pak ya? Waktu bangun tidur tadi berdoa apa enggak? Berdoa. Jadi ini tidak cukup dinasehatkan kemudian didengarkan lalu Anda mengangguk-angguk begini. Coba bertanya pada diri sendiri. Kalau orang itu hidup bersama Allah seperti Rasulullah SAW, tidak ada gerak yang tanpa zikir. Ya. Mau duduk, bismillahirrahmanirrahim. Bangun lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tadi waktu Anda dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi itu berdoa, lalu pakai baju. Enggak semua orang pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Betul nggak? Coba ini dirubah ini. Mau tanda tangan, selalu bismillahirrahmanirrahim. Mau mengangkat sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau Anda bisa hidup seperti itu, iman terjaga. Saudara-saudara, ada berita yang indah dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan ini, "Idza taqul mu'minani wa tasafaha wa hamidallah, ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Masya Allah. Anda perhatikan ya, kalau ada dua orang beriman bertemu, kemudian yang satu mengucap assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian berjabat tangan, lalu bertanya bagaimana kabarnya, lalu dia menjawab
Oh saya sehat, alhamdulillah. Anda tahu nggak bahwa selama bapak dan ibu itu bertemu, misalnya ngobrol, ini digugurkan dosanya. Syaratnya bersyukur kepada Allah. Berjabat tangan kemudian bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Ada orang ditanya, ya apa kabar ini? Saya mawon, nggak termasuk. Oh baik-baik saja. Anak-anak oh baik-baik saja, nggak termasuk. Karena nggak bersyukur. Ini hidup bersama Allah. Bersyukur. Bahkan saya menganjurkan kalau Anda makan, ya, itu jangan alhamdulillahnya jangan satu kali, supaya dilimpahi banyak. Biasanya kalau habis makan mengucapkan hamdalah ya. Ini nanti apa ini makannya ini? Yang benar itu begini, saudara, kalau mau makan itu. Begitu dibuka, Anda lihat, wah ini pecel atau alhamdulillah. Belum dimakan loh ini. Masya Allah. Apalagi baunya ini sudah nikmat ini. Dan Allah sudah mengkondisikan ini. Ini ada kelenjar yang namanya liur itu sudah bekerja ini. Mau dinikmati. Kemudian Anda nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengah Anda menikmati, terus Anda pakai sambal atau pakai apa? Enak lagi kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketika Anda mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ini diberkahi nanti oleh Allah. Dan itu mengikuti sunnah Nabi. Kemudian Anda mengucapkan Alhamdulillah, artinya Anda bersyukur. Kemudian kalau Anda tambah lagi Alhamdulillah, ditambah lagi pahalanya. Anda lagi Alhamdulillah, diampuni dosa-dosanya. Coba bayangkan, dengan makan itu saja, Anda bisa mengumpulkan pahala yang banyak. Ini nanti yang membuat kita kaya itu. Kalau sudah selesai, Alhamdulillah. Mau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Turun, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang membuat hidup ini thayyibah, hayatan thayyibah. Dan kalau orang itu sudah banyak berzikir, nanti insyirahil qalb, terjadi insyirahil qalb itu hatinya itu lapang, Pak. Punya uang banyak lapang, punya uang sedikit lapang, bahkan nggak punya uang pun dia tetap saja alhamdulillah. Makanya orang yang beriman itu kalau mau mengeluh itu malu. Kenapa? Karena dia dikasih nikmat begitu banyak. Anda kalau misalnya sakit, kita semuanya kan pernah sakit ya, lalu didatangi teman. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana keadaannya? Harus dijawab alhamdulillah. Jangan waduh, luar biasa loro wis. Jangan begitu. Bahkan ada orang yang sakit ya, itu protes, seperti protes itu. Saya pernah datang, sakit apa sampai? Wah, gak ngerti aku. Dosa apa aku dadi ngene? Loh, yo iling-ilingan saya bilang gitu. Jangan begitu. Anda masih bisa mengucapkan alhamdulillah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Yang sakit kaki misalnya, Anda masih bisa mengucapkan. Yang sakit jantungnya masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika ditanya alhamdulillah, mudah-mudahan semakin baik nanti. Lalu yang datang ini juga nanti mendoakan, masya Allah. Dan di tempat orang sakit itu, saudara, kalau Anda datang istilahnya besuk orang sakit itu di situ rahmat Allah dilimpah ruahkan. Apalagi kalau yang sakit ini orangnya menerima, sabar, ya. Di tempat orang sakit itu, masya Allah, rahmat Allah dilimpah ruahkan. Kalau Anda berdoa, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara, supaya iman ini meningkat, al-ihsanu ilal khalq. Berusaha baik dengan semua makhluk Allah. Jangankan kok manusia, kita ini harus baik dengan kucing misalnya. Nggak boleh kucing disiksa, nanti bisa masuk neraka karena kucing itu. Masya Allah. Seperti itu ajaran Islam. Kalau orang itu mengeterapkan ajaran Islam, pasti favorit. Ingat ya, kalau ada orang Islam itu tidak disukai kanan kiri, berarti dia belum mengerjakan Islam. Cuma namanya saja. Orang Islam harus favorit, apalagi di masjid seperti ini. Sholat Jumat, masya Allah. Indah Islam ini, saudara ya. Saya pernah di Masjid Al-Falah itu mengatakan begini. Ini di Al-Falah ini kira-kira ada 5-6 ribu orang itu jamaahnya. Lalu saya mengatakan begini. Andaikan bapak-bapak ini yang hadir menunaikan ibadah sholat Jumat hari ini
melaksanakan ibadah ini dengan sunnah Rasul. Mandi dari rumah, pakai pakaian yang baik, apalagi pakaian yang disukai Rasulullah itu putih, pakaian putih. Lalu Anda pakai pakaian putih waktu sholat Jumat, niat, saya pakai pakaian putih meniru apa yang diajarkan oleh Rasulullah, pahalanya tambah itu. Lalu pakai minyak wangi, masuk itu harum baunya, ketemu dengan teman-teman, kemudian ceria wajahnya. Saya mengatakan, saya berhayal kalau misalnya ini bajunya putih semua, ini seperti ibadah haji. Dan orang yang khutbah, saya setiap Jumat itu alhamdulillah, hadza min fadlillah, ini karunia Allah. Saya sholat Jumatnya itu pindah-pindah, Pak. Tapi di sini saya nggak pernah sholat Jumat di sini. Karena tidak ada jadwalnya di sini. Setiap saya masuk masjid itu, subhanallah, masjid itu saya nggak tahu ya, ada semacam drive, dorongan begitu loh. Kadang-kadang kalau ceramah di khutbah Jumat di masjid tertentu, itu ide itu datang, Pak. Ada yang tidak. Lalu saya tanya teman-teman itu, sampai juga begitu. Iya begitu. Dan itu dipengaruhi apa? Dipengaruhi kekhusyuan jamaah, dipengaruhi silaturahmi antara satu dengan yang lain, ya kan? Dipengaruhi bagaimana disiplinnya jamaah. Lalu Allah memberkahi itu. Maka kita harus usaha baik kepada sesama. Itu yang akan meningkatkan iman. Apalagi Anda diberi kelebihan harta, Masya Allah. Allah paling tidak suka dengan orang kikir. Tapi kalau yang kikir itu orang kaya, semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka dengan orang dermawan. Kalau yang dermawan itu orang tidak kaya, semakin disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah suka. Wal faqirul karim asyad. Tapi kalau ada orang tidak kaya tapi dermawan, itu lebih disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meningkatkan iman, ya. Kemudian yang ketiga, saudara, ya, memperbanyak ibadah, iksar ta'at, iksar minat ta'at, ya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat. Kalau Anda misalnya masih sehat, ya, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, jangan ditinggalkan ibadah sunnah, saudara, ya. Anda saya beri ilustrasi bagaimana nilainya sunnah itu, Masya Allah, ya. Rasulullah itu pernah berjalan di makam dengan sahabat-sahabatnya di makam, kemudian berhenti sebentar. Nabi kemudian memberi pelajaran, sahibu hadzal qabr ila rak'ataini mimma tahqiruna min tanafulikum khairun lahu min kulli dunyakum. Kata baginda Rasulullah, ini orang yang ada di makam ini, yang ada di kuburan ini, itu kalau misalnya dia bisa dibangunkan, dia akan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Ketahuilah saudara-saudara, sholat sunnah, kata Rasulullah, yang biasanya Anda remehkan, banyak orang sunnah saja kok, itu nilainya, kata Rasulullah, lebih berkualitas dan lebih baik dari semua dunia yang Anda miliki. Anda punya rumah, punya mobil, punya macam-macam, dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat itu tadi, itu lebih baik. Karena apa, saudara? Jangankan kok rumah dan mobil, dunia ini semuanya ditinggalkan. Betapa rugi kalau orang dalam hidupnya ini cuma ngurus dunia, lalu sholatnya dari sisa waktu, ya. Pengajian al-kubur itu lek kober, baca Quran nunggu kalau kesusahan. La ilaha illallah. Kalau orang seperti ini, betapa sedikit ibadahnya. Maka tingkatkan ibadah itu, Bu. Kalau ibu kebetulan sehat, sholat duha, Masya Allah. Kalau kebetulan ada kelebihan, misalnya dapat rezeki, apalagi rezekinya banyak, tidak usah nunggu diminta, didatangi orang minta sumbangan, berpikir. Apalagi punya kerabat yang tidak mampu, misalnya, sisihkan itu untuk mereka. Anda nanti semakin diberkahi dan iman semakin baik. Itu kalau ingin meningkatkan iman. Jadi tahun baru ini juga harus memperbaharui iman. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Betul, yang keempat, ya. Yang keempat, doa. Banyak berdoa, ya. Jangan berdoa ketika susah saja. Ta'arraf ilallahi fir raha, ya'rifka fi syiddah.
Kenali Allah ketika Anda berjaya, ketika Anda sehat, ketika Anda senang dengan keluarga. Banyak berdoa, kenali Allah. Nanti ketika Anda sulit, Allah akan datang menolong kita nanti. Jadi jangan berdoa menunggu kalau sakit, lalu serius doanya. Kalau nggak sakit ya asal berdoa saja. Jangan. Doa itu tidak, laisa syai'un akramu 'ala Allah minad du'a, kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis, tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Coba bayangkan. Jadi semakin banyak kita berdoa, itu semakin baik dan Allah suka. Allah suka. Itu artinya apa? Kita menyadari bahwa saya ini selalu memerlukan Engkau ya Allah. Saudara-saudara, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini istimewa sekali. Jadi Rasulullah pernah mengajarkan ini kepada anaknya dan itu untuk kita. Dan beliau itu tidak mengajarkan sesuatu kecuali beliau mengerjakan dulu. Doanya berbunyi, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain waslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, rahmatmu selalu aku dambakan. Selalu aku dambakan. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan saya dibiarkan lepas bertumpu pada diri sendiri. Seringkali orang-orang pandai itu mengandalkan otaknya, kemudian berbicara agama pun dari otaknya. Lah ini bertumpu pada diri sendiri, pasti nanti sesat itu. Nabi saja minta wala takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap mata pun saya jangan dilepas ya Allah. Waslih li sya'ni kullah. Buatlah semua urusan saya itu baik. Ibadah saya baik, kemudian keluarga saya baik, pendidikan anak-anak baik, rezeki saya baik, tetangga saya baik, persahabatan saya baik. Waslih li sya'ni kullah, seluruhnya. Kemudian ujungnya la ilaha illa anta. Itu doa. Jadi yang banyak berdoa, Anda perlu punya buku kumpulan doa yang di situ ada arti-artinya, Anda pelajari sampai mengerti, Anda hafalkan. Jangan berdoa statis saja. Statis ya itu saja. Banyak doa itu ya. Dan doa di mana saja itu diperlukan. Dan yang terakhir, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati, kita yang tidak boleh kita lupakan adalah menjaga lidah kita. Menjaga jangan berlebihan di dalam melakukan sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah. Misalnya jagongan, bergurau, silakan bergurau ya, tapi jangan berlebihan. Ngomong jangan berlebihan. Karena apa? Kalau sudah berlebihan itu pasti nanti mengandung dosa. Sebab Rasulullah mengingatkan kita, yang banyak menjerumuskan manusia dari ke neraka itu adalah al-lisan. Al-lisan ini. Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW ketika ada orang bertanya kepada baginda Rasulullah, "Man najah ya Rasulullah?" Apa selamat itu? Artinya bagaimana supaya saya selamat itu? Nabi memberi 3 hal. Amsik alaika lisanak wal yasa'aka baituk wabki ala khuti'atik. Yang pertama, jaga lidahmu ini. Berbicara yang baik. Nah, orang kalau banyak berzikir insya Allah terjaga. Mau ngomong sesuatu, ya, misalnya Anda ditanya orang ini rumahnya siapa? Misalnya ada rumah 3, ini rumahnya sampean semua. Itu kalau menceritakan ini, alhamdulillah saya bisa punya rumah ini. Jangan mengatakan sampai ya, toko pojok sampai kueku kabeh. Ini gak sombong loh. Ya ini mbahnya sombong. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa zikir, nggak berani ngomong begitu. Kalau dalam bahasa Arab itu selalu diawali min fadlillah, karena karunia Allah saya bisa beli mobil ini, masya Allah. Jadi tawadhu gitu loh Pak. Tawadhu. Ini menjaga lidah. Selain itu makan Pak. Jangan dimasuki yang haram. Ya. Kalau berbicara haram itu bukan cuma babi gampang, nggak makan babi semuanya lulus ini, nggak makan babi. Tapi makan riba, makan berbisnis dengan bohong, ini yang merusak itu Pak, merusak lidah. Dan yang kedua, buat rumah Anda itu leluasa.
Wal yasa'aka baituk. Kalau orang itu pulang sampai di rumah tidak suka, tidak senang, lah itu berbahaya. Gimana supaya rumah ini menyenangkan? Istrinya menyambut, anaknya menyenangkan. Kalau ada tamu disambut, itu rumah nanti barokah. Ya. Wabki ala khoti'atik. Anda menangisi dosa-dosa, artinya banyak bertobat. Kalau seperti itu, saudara, ini artinya tahun baru meningkatkan kualitas iman kita dan terus memperbaharui iman, dan pada akhirnya insya Allah ketika kita harus kembali kepada Allah, insya Allah mendapatkan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين والعفو منكم mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.